Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan untuk hari ini. Hari ini firman Tuhan akan didasari dari kitab Lukas, pasal 18, mulai ayat 15 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas segala macam karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini ya Bapa, kami juga mau dibentuk oleh Engkau sendiri, supaya kepribadian kami berubah dan kemudian membawa berkat bagi sesama kami. Sehingga kiranya kehadiran kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang lain boleh menjadi alat di tangan Tuhan bagi hadirnya kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya Bapa, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Inilah saudara-saudaraku Injil Lukas pasal 18 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengarkan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya jika dalam hidup ini setiap orang dapat respek satu kepada yang lain. Dengan respek, tiap orang terhindar dari kebencian, permusuhan, dan merendahkan yang lain, dan sebagainya. Dengan respek, hidup dijalani dengan bahagia, karena tiap orang melihat sesamanya sebagai sosok yang berharga. Mereka memiliki kelebihannya sendiri-sendiri yang dapat menyumbangkan nilai kebahagiaan dalam hidup yang lainnya, tanpa asumsi buruk yang dapat menahan, merusak, dan menghancurkan, yang dapat berefek pada kesedihan dan kesengsaraan pada yang lain. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kisah Alkitab yang tadi kita baca adalah kisah yang menunjukkan bahwa betapa rentannya kita pada dorongan untuk merendahkan yang lain dengan alasan yang mungkin kita anggap lumrah, wajar, yang sering dianggap oleh orang banyak sebagai hal yang biasa. Seorang anak sudah biasa mendapatkan cap sebagai sosok yang mengganggu, yang tidak bisa diatur, pembuat keributan, atau tidak tahu apa-apa, perusak konsentrasi orang dewasa, dan sebagainya.
Jadi para anak ini harus disingkirkan dari kelompok dewasa, dimarahi saja mereka, direndahkan, atau kalau perlu dihukum. Ironisnya, sikap buruk para orang dewasa yang berkembang sengaja atau tidak disengaja kepada para anak itu dapat diperlihatkan tanpa kehendak dan usaha untuk mendengar dan memahami. Kalaupun ada kesempatan untuk mendengar, maka seringkali yang terjadi adalah asumsinya para dewasa sudah menguasai terlebih dahulu, dan yang hadir adalah judgment, menuduh dengan kemarahan dan penghambatan, malah kekerasan. Hal-hal ini melahirkan kekecewaan yang dalam dan dapat membekas dalam pertumbuhan kehidupan seorang anak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, kita bersyukur dalam bacaan Alkitab ini Tuhan Yesus tidak berpihak pada orang dewasa yang arogan seperti itu, yakni orang arogan seperti yang ditunjukkannya kepada murid yang menghalangi anak-anak yang datang kepadanya. Tuhan Yesus sangat menghargai para anak yang datang dengan ketulusan dan kegembiraan dan keinginan untuk tahu. Para anak ini adalah sosok yang jauh dari permusuhan dengan alasan bahwa mereka berbeda satu dengan yang lain, berbeda latar belakang ekonomi orang tuanya kah, berbeda minat mereka kah, atau berbagai perbedaan yang mungkin ada di sekitar mereka. Para anak adalah sosok yang mudah membuka hati dan pikiran mereka pada orang-orang lainnya yang dipenuhi kasih. Teman, orang tua, dan kini dalam bacaan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kisah ini dipandang sebagai sosok yang membuat mereka bersukacita dan bersemangat untuk berada di dekatnya. Dalam kisah Alkitab pun, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, daripada melulu melihat kekurangan yang lain yang hasilnya tidak membawa kebahagiaan, semangat, dan kasih sayang, maka para murid dan sekarang kita diajar untuk melihat kekuatan dan kelebihan yang lain. Karena hal-hal ini adalah wujud dari hadirnya kerajaan Allah dari diri mereka dan kita. Apakah ciri kehadiran Allah yang dapat dimiliki oleh tiap orang? Kebahagiaan dan ketulusan, semangat untuk tahu. Yang ini dimiliki oleh anak-anak. Ini bukan berarti bahwa para dewasa tidak dapat memiliki ciri menghadirkan kerajaan Allah, bukan. Namun, yang disoroti di sini adalah ketika seorang dewasa menjadi penghambat kehadiran kerajaan Allah akibat asumsi atau judgmental mereka kepada yang lain, yang merasa benar sendiri melulu, terlebih yang melakukan kekerasan. Lalu, akibat tindakan-tindakan mereka, anak-anak kehilangan kegembiraan, ketulusan, dan semangat untuk tumbuh. Hal inilah yang dilawan oleh Tuhan Yesus. Kita sekarang perlu berefleksi dari kisah ini. Yang pertama, dalam hal sikap kita kepada anak-anak, seperti yang tersurat dalam bacaan Alkitab kita. Apakah kita menjadi sosok yang mendukung kegembiraan, ketulusan, dan pertumbuhan
anak-anak. Dalam kehidupan ini, apakah kita ikut serta mendukung mereka untuk terus bergembira dan tulus dan bertumbuh? Mari kita mendukung anak-anak seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua adalah, mari kita terus mempertanyakan pada diri kita sendiri terus-menerus dalam bersikap kepada sekitar kita, kepada sesama kita. Apakah kita masih tetap mendukung kebahagiaan dan ketulusan berlangsung bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita? Jika kita masih menemukan bahwa kita sering dikuasai oleh kehendak untuk menang sendiri, selalu menyalahkan orang lain, dan bersikap palsu, hidup hanya untuk menyenangkan orang lain demi keuntungan diri sendiri, lalu melakukan kekerasan baik verbal atau fisik, maka semuanya itu mau kita tinggalkan. Itu semua kita tinggalkan karena itu jauh dari gambaran pembawa kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita semua adalah gambar Allah yang akan dan telah memiliki kerajaan Allah. Marilah kita bawa kerajaan Allah itu kepada semua orang, kepada sesama kita, bahkan kepada seluruh ciptaan Tuhan yang mencerminkan kerajaan Allah. Kita semua ini adalah pembawa kerajaan Allah. Amin. Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang terus membawa sukacita, damai, ketulusan, dan semangat dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua.